dari sahabat-sahabat tidak terlalu lama karena waktu kita juga terbatas. Mungkin dari per pembicara mungkin dapat menyampaikan sekitar 5 menit. Di sini saya mulai terkait status quo PMII di kampus negeri. Mungkin yang pertama dari wilayah Jawa Timur. Kita tahu bahwasanya Jawa Timur sendiri merupakan salah satu kuantitas kader terbanyak di PMII. Mungkin diawali dari beberapa kampus di Jawa Timur seperti mungkin ada dari Mbak Vanda dari Sahabati Vanda dari ITS. Mungkin dari Sahabati Vanda dapat memberikan pandangannya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Vanda mewakili PMI 10 November ITS. Sebenarnya untuk ITS sendiri itu mewakili dari 3 kampus. Artinya kita membawai dari ITS sendiri, kemudian PEN sama PPNS. Jadi komisariat kami itu masih membawai 3 kampus itu, sedangkan untuk kondisi di internal kampusnya, bahwasanya untuk PTN terutama di Jawa Timur masih tidak memperbolehkan ormek itu masuk ke dalam kampus. Artinya untuk kegiatan-kegiatan sendiri untuk PMII biasanya dilebur dalam kegiatan-kegiatan dalam kampus. Misalkan kita sendiri ini untuk saat ini ada RDK seperti itu atau Ramadan di kampus. Terus ada juga kegiatan-kegiatan seperti UKM dan juga kegiatan seperti di BEM. Karena untuk kondisi saat ini, kader-kader kita sudah banyak yang masuk di internal kampus, terutama untuk di BEM, di himpunan, di UKM. Untuk pandangannya mungkin cukup itu aja sementara. Baik, tadi cukup menarik ya, di mana ITS sendiri ini membawai 3 kampus. Ya, tapi untuk rayonnya masih 4 sekarang. Di ITS sendiri masih kepecah menjadi 2, sains dan juga rayon teknik. Kemudian untuk yang PENS jadi 1 rayon PENS namanya. Dan untuk yang PPNS jadi 1 rayon, namanya rayon Bahari. Baik, cukup keren sekali ya 3 kampus ini. Ini waktu ngelola 3 kampus itu tantangannya apa ya kira-kira dari teman-teman ITS? Itu cara match waktu gitu-gitu itu gimana ya? Ya sebenarnya kita kewalahan dari segi manajemen waktu ya. Karena karakteristik dari 3 kampus ini sebenarnya berbeda. Tapi kita coba mengelola gimana caranya kita dapat titik temu antara 3 kampus itu sendiri kan. Dari segi waktunya, dari teman-teman politeknik sama di ITS itu memang benar-benar berbeda. Yang di ITS mungkin kuliahnya nggak sepadat dari teman-teman yang politeknik, yang banyak prakteknya seperti itu. Baik, tadi dijelaskan kalau ITS ada ngelola 3 kampus. Kemudian mungkin kita sedikit meminta pandangan dari, mungkin karena demografinya tadi udah di timur, kita beralih ke demografi di barat. Di sini ada Mas Raditya Java, di mana kemarin sempat ramai ya. Karena dengar-dengar PMII UI ini bisa menguasai Maskam UI ya. Tapi kok aku dengar-dengar juga setelah dikuasai teman-teman PMI malah menjadi sepi. Nah ini seperti apa? Mungkin ada sedikit penjelasan dan juga pandangan dari teman-teman UI. Ini terputus ya Mas UI. Halo. Mas UI, Mas Radit. Halo, ya, Mas. Oke. Sebelumnya kalau di UI sendiri ya, pertama mungkin di PMII kami tidak seramai teman-teman Jawa Timur, karena memang kita harus mengakui bahwa organisasi kita ini organisasi yang agak eksklusif. Jadi pasarnya itu sebenarnya di UI tidak begitu besar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin memang sempat ramai bahwa warga NU, PMII bisa menguasai Masjid UI, ya itu sebenarnya fakta yang tidak bisa dielakkan juga gitu. Karena ya sudah bertahun-tahun kenyataan bahwa memang UI menjadi sorotan sebagai sarangnya tempat radikalisme tumbuh gitu. Dan pasti masjidnya jadi ukuran. Dan kenapa juga masjidnya sepi? Ya itu karena
warga asli Depok yang ikut PMII itu ya cuma 1-2 orang. Sisanya ya perantauan, kalau enggak ya orang-orang Jakarta lah. Orang Jakarta kan daripada terawih ke Depok jauh-jauh kan di masjidnya sendiri juga ada gitu. Lah orang-orang yang di Depok juga biasanya cari tempat terawih yang deket kosannya. Lah yang ke UI siapa? Gitu. Ya juga terawihnya 23. Orang dari 8 pindah ke 23 ya jelas kaget gitu loh. Dari 11 ke 23 itu yang bikin orang-orang di sekitar kaget juga, dan akhirnya tidak banyak ke masjid UI lagi gitu. Ya memang itulah tantangannya berdakwah dari zaman Nabi kan juga gitu. Pengikutnya sedikit dulu. Ya kita lihat ya sekarang sedikit ya nggak masalah gitu. Bahkan di tingkat kaderisasi pun kita sekarang sudah mulai investasi kader gitu. Investasi ulang. Jadi mulai dari staff apa segala macam kita kumpulkan, kita siapkan untuk bisa menopang di tingkat struktur kemahasiswaan ke depan. Kayak gitu. Jadi memang ini sih Mas Yusril, tantangannya memang kita di lingkungan yang berbeda sendiri gitu. Mungkin secara akidah mungkin sama gitu. Cuma kalau sudah kelihatan NU, kelihatan PMI, wah ini pengikut Islam Nusantara ini kadang kita juga dipersekusi juga gitu. Iya, tadi dijelasin terkait investasi kader. Mungkin Mas Kafa bisa sedikit menjelaskan investasi kader di sini gimana ya? Mungkin nanti bisa jadi inspirasi ya bagi teman-teman. Ya karena tantangan jumlah kami ini sedikit gitu. Jadi memang kami ini termasuk orang-orang yang langka dan seharusnya dilindungi oleh PMII. Karena jumlahnya sedikit gitu. Terancam punah kami ini. Jadi ya kami harus menginvestasikan kader. Contohnya adalah ya mengembangkan kader-kader yang kami punya, kami siapkan untuk ke tingkat-tingkat jabatan mengisi di dalam kampus yang lebih besar gitu, baik dalam nanti di tingkat BEM atau segala macam. Jadi memang kami tidak mau kayak ya satu orang saja yang nanti tiba-tiba muncul ke permukaan, atau nanti kami harus mengambil orang dijadikan tokoh di PMII. Kami nggak mau seperti itu. Kami ingin kader kami emang mulai dari nol sekarang. Ya insya Allah ke depannya buat PMII dan buat UI itu bisa menghasilkan yang terbaik lah. Gitu Mas Yusril. Baik, terima kasih. Ini jadi adanya pembentukan role model dari kader PMII sejak dini ya. Mungkin saya juga sedikit minta pandangan dari teman-teman mana ini, yang tengah ya. Mungkin ada teman-teman dari UNY bisa sedikit menjelaskan terkait bagaimana sih status quo dan juga permasalahan di teman-teman UNY. Oke, cek suaraku jelas ya, terakses ya teman-teman. Oke, pertama terima kasih atas waktunya. Mungkin kalau terkait status quo di PMI UNY ya, jadi aku juga melihat daftar yang diundang sama Mas Al hari ini kan, UNY satu-satunya kampus LPTK nih, pendidikan dari teman-teman semua. Dan mungkin struktur mahasiswanya pun berbeda, karena kita rata-rata pendidikan, dan di Jogja juga bisa dibilang sebenarnya kalau warga Nahdi di UNY itu banyak, tapi memang yang terstigma PMII di UNY atau kampusnya itu lebih kepada PMII yang suka demo, kemudian yang nggak apa ya, nggak mengikuti prosedur yang baik dan lain sebagainya. Itu yang terimage. Dan stigma politik itu sangat kental. Misalkan teman-teman PMII di UNY itu dari sudut pandang warga Nahdiyin. Jadi kondisi di UNY itu warga Nahdiyinya banyak. Kalau anak-anak pondok itu banyak, entah dari Jawa Timur dan sebagainya. Tapi minat untuk masuk ke PMII masih minim. Rata-rata ya karena memang stigma itu yang tertanam. Kemudian kalau dari apa ya, misalkan lingkungan masjidnya dan lain sebagainya mungkin hampir sama dengan kondisi GM dan lain sebagainya. Tapi di UNY karena mayoritas input mahasiswa di UNY kan itu aja ya, maksudnya pendidikan, dan lebih ke tarbiyahnya kuat banget di UNY. Kampus di masjidnya, kemudian di musola-musolanya, dan itu masih benar-benar status quo yang sangat sulit untuk dirubah. Ditambah lagi warga Nahdien yang di UNY belum punya persepsi yang sama terkait PMI. Mungkin itu sih. Kalau misalkan terkait kader-kader PMI yang
berdinamika di internal itu sudah cukup banyak, tapi kita belum bisa memegang sistem secara keseluruhan, tapi kepada gerak-gerak kader-kader secara individu. Mungkin itu sih kalau dari aku. Baik, terima kasih. Tadi saya rangkum ya. Jadi beberapa teman-teman ini berpendapat bahwasanya biasanya teman-teman yang menstigmakan oleh organisasi Ormac ini biasanya ada kaitannya dengan politis. Nah, ini juga terkait di PMI, di mana beberapa teman-teman ini kadang nggak membuka background dari organisasi Ormac itu sendiri karena takut nanti dicap politis oleh teman-teman. Nah, mungkin ada pandangan nggak dari teman-teman sahabat-sahabat semua, kenapa sahabat atau mahasiswa yang membuka status sebagai Ormac ini dicap sebagai politis? Mungkin meminta pendapat dari siapa ya? Mungkin dari Mas Motohari bisa menjelaskan terkait kenapa adanya stigma politis bagi mahasiswa yang membuka latar belakang Ormac ini di kalangan mahasiswa. Terima kasih, Mas Yusril. Kedengeran ya suaranya ya? Aman-aman, Mas. Mohon izin nih Mas Harkan dan Mas, Mbak, Ketua Komisariat semuanya. Ya menurut saya itu hal yang jadi wajar ya, karena eksistensi keberadaan dari organisasi ekstra sejak pasca reformasi itu memang eksistensinya di kampus-kampus ya, memang untuk urusan-urusan yang kaitannya dengan politik kampus. Jadi ketika melihat organisasi ekstra, apalagi mahasiswa awam, ya akan mengkaitkan keberadaan kita, keberadaan PMII yang notabene juga merupakan organisasi ekstra sebagai organisasi politik kampus atau organisasi yang memang punya concern dalam politik kampus. Jadi itu menurut saya juga hal-hal yang biasa, permasalahan yang biasa. Tinggal bagaimana nanti kita sebagai pengurus yang punya otoritas untuk menjalankan organisasi ini punya cara-cara yang baru lah untuk memproduksi kegiatan-kegiatan yang di luar dari urusan-urusan politik ya. Misalnya kalau kita di keagamaan, kita bikin yasin tahlil setiap minggunya, terus juga kita bikin kegiatan-kegiatan hari besar, kita kegiatan sowan, ziarah. Jadi itu menunjukkan bahwa keberadaan kita bukan hanya untuk urusan-urusan politik, tapi juga ada urusan-urusan lain yang kita lakukan lah sebagai kaitannya untuk menjaga eksistensi keberadaan organisasi khususnya PMII di kampus kita gitu. Jadi itu hal yang wajar dan saya yakin di kampus-kampus lain juga akan dikaitkan dengan hal-hal seperti itu gitu. Jadi nggak bisa lah kita hindari. Itu sih Mas Yusril. Oke, baik. Tadi jelaskan bahwasanya diperlukan adanya suatu inovasi kegiatan. Seperti kalau tadi di Undip itu mengusung terkait kegiatan Ubudiyah. Nah, di sini apakah kegiatan Ubudiyah itu menjadi kegiatan baru bagi PMI Undip atau bagaimana ya, Mas? Enggak, itu contoh aja. Itu mah udah bukan kegiatan ya kalau kata Mas Harkan. Itu mah udah wajib. Makanan ya. Itu wajib aja. Tapi di luar itu kayak misalnya kita bikin pelatihan kayak kemarin bareng Mas Harkan, terus kita bikin kegiatan-kegiatan lain lah yang urusannya akademik, urusannya apalah di luar kegiatan kewajiban, bukan kegiatan ya, berarti kewajiban kita dalam urusan Ubudiyah. Terus politik kampus kita juga ikut terlibat sedikit-sedikit supaya untuk menunjukkan ya eksistensinya, keberadaannya kita aja gitu. Supaya kalau misalnya dibanding ini ya, kalau misalnya kita di Undip dibanding organisasi-organisasi ekstra lain ya, kita nih paling mending lah. Karena kalau di Undip kayaknya urusan udah ekstra itu udah erat banget gitu. Wah, ekstra mah politik lah, politik tok lah. Ekstra politik ya kami ya, HMI ya bodoh lah. Jadi ya jadi ya kita berusaha untuk
menunjukkan kehadiran kita bukan hanya untuk urusan-urusan yang sifatnya dunia aja, tapi juga akhirat gitu. Kebermanfaatan lah. Oke. Thank you Mas Mutahari. Beralih terkait masalah kampus ini menjadi hal yang problem dari dulu ya, dimana dari dulu pun ada aja masalah di PMII di kampus negeri. Kita beralih ke kampus yang memiliki kader cukup banyak dan menjadi percontohan di PMI kampus negeri. Mungkin dari teman-teman UB bisa sedikit menjelaskan bagaimana ini teman-teman UB ini ya ramai banget ya. Bahkan PMI UB sendiri bisa menjadi pencetus ketua PMI sekarang, menjadi ketua umum PMI sekarang ini dari UB. Nah, mungkin teman-teman UB sedikit menjelaskan bagaimana struggling teman-teman UB di PMI UB di Brawijaya itu sendiri gimana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam cinta, salam damai kepada pimpinan-pimpinan Ketua Komisariat serta sahabat-sahabat sekalian. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas undangannya kepada teman-teman PMI UGM sehingga kita dapat berdiskusi pada siang hari ini. Mungkin agak sedikit diralat deh terkait dengan yang masih ibarat kata sebagai PMI percontohan. Kita di sini juga sama-sama ingin mencontoh dari teman-teman yang lain kok. Gimana cara mencari kader, gimana caranya meningkatkan kualitas kader dan lain sebagainya. Baik, status quo dari PMI UB sendiri per hari ini alhamdulillah kita masih bisa eksis lah di dalam kampus. Dalam artian hari ini mungkin jika dulu yang di Brawijaya ibarat kata kayak gitu, pertarungan kaderisasi yang utama itu hanya ada di dua poros, yakni HMI dan kami. Nah, alhamdulillah hari ini PMII masuk di antara keduanya. PMI hadir sebagai sebagai pemecah belah lah ibarat kata kayak gitu. HMI yang dianggap terlalu politis dan kami yang dianggap terlalu yang ideologinya dalam tanda kutip ya. Nah, PMI di sini hadir sebagai jalan tengah, sebagai organisasi yang moderat lah ibarat kata kayak gitu. Tapi terkait dengan kondisi hari ini sebenarnya saya selalu berprinsip gini, setiap kepengurusan itu punya karakteristik kepengurusannya masing-masing. Mau dibawa kemana kader ini? Saya masuk tahun 2018, waktu itu ketua kom sebelum Mas Anjas, mungkin ada yang kenal di sini. Nah, itu di 2018, kultur yang diutamakan pada saat itu oleh kepengurusan adalah terkait dengan ideologisasi kader-kader. Nah, di sini kader-kader itu dididik supaya terkait ubudiyah, terkait amalan, habis gitu juga terkait dengan pemikiran, semua itu diwacanakan pemikiran-pemikiran NU. Nah, kemudian di tahun 2019 ketika kepengurusan waktu itu nama ketua komisariatnya Mas Anjas, nah PMII sudah harus bertransformasi ke mengikuti era yang baru. Karena mahasiswanya sudah beda lagi nih. Mahasiswa yang pada saat itu tahun 2019 masuk itu rata-rata mereka lebih berpikir bahwasanya aku mau ikut organisasi, apakah aku bisa berprestasi? Nah, PMI waktu itu ngasih jalan keluar. Banyak dari kader-kader kami yang diarahkan supaya mereka mampu mengikuti lomba-lomba, baik lomba internasional maupun nasional, sesuai dengan passion dan bidangnya masing-masing. Nah, hampir di tahun 2019 itu PMII selalu mewacanakan dan selalu menjual nilai-nilai terkait dengan ini loh kader PMI berprestasi. Jadi prestasi-prestasi dari kader-kader itu selalu dipertontonkan dan diperlihatkan sebagai bentuk upaya supaya nambah kader. Nah, waktu itu kondisinya kayak gitu. Kemudian di tahun 2020 kepemimpinan Mbak Eka Yuli, nah di sini mulai bergeser lagi. Teman-teman digeser menuju ke nalar politiknya supaya jalan. Kenapa demikian? Karena pada saat itu adalah ketika tahun 2019 itu transisi dari kami memegang 7 tahun di kampus, kemudian bisa dikudeta oleh teman-teman HMI dan PMI pada saat itu. Nah, di tahun 2020 dimaksimalkan nalar politiknya kader-kader ini supaya dimaksimalkan sehingga ke depannya teman-teman ini bersaingnya bukan cuma HMI, PMI lawan kami, tapi HMI kalau bisa kita juga bisa ikut nimbrung nih, kita mencalonkan diri sendiri. Nah, di tahun 2020 ini alhamdulillah kita dapat wapres waktu itu. Nah, nalar politik di sini sudah mulai jalan. Nah, di kepemimpinan kemudian pada hari ini di era kepemimpinan saya, insya Allah hari ini berusaha untuk memaksimalkan kaderisasi dalam hal terkait dengan manajemen talenta. Kenapa ke manajemen talenta? Ini berangkat dari keresahan dari teman-teman di bawah, di mana pada saat
organ-organ di dalam kampus ini butuh kader-kader yang memang sekiranya bisa bekerja di dalam kementerian lah, minimal kayak gitu. Itu PMI selalu kekurangan orang. Kita nggak punya SDM yang mumpuni di bidang-bidang tertentu. Nah, inilah pentingnya kenapa manajemen talenta, sehingga teman-teman nanti distribusi kadernya pas. Ini ada yang bidang prestasi di sini, kemudian ada yang advokasi di sini, aktivisme di sini, kemudian pemikiran di sini. Nah, kalau semisal sudah seperti ini, insya Allah ke depannya apabila kita memiliki planning jangka panjang, langkah-langkah strategis, nah ini kultur-kultur ini nanti pada akhirnya dilanjutkan oleh kepengurusan berikutnya. Nah, mungkin cukup itu. Monggo, Pak Moderator. Mantap ini. Ini gerbang-gerbangnya Mas Anjas ya ini. Ini jadi dari PMI IUB ini tiap tahun ada visi yang udah menjurus ya. Kalau tadi di awal terkait di awal Mas Taufan ini masuk ini terkait prestasi, gimana prestasi ini ditingkatkan mati-matian lah untuk selama setahun. Kemudian terkait politik dan juga sekarang ini mau mengarah ke terkait SDM. Nah, ini juga biasanya jadi permasalahan ketika nantinya ada teman-teman PMI yang mungkin jadi megang suatu amanah di internal, biasanya juga kekurangan siapa yang mau ngisi di pos-pos di internal. Kayak misal kalau udah jadi ketua BEM, ini jadi menterinya siapa, ini siapa. Nah, ini juga jadi beberapa problem ya ternyata di beberapa kampus. Nah, ini aku juga sedikit bertanya terkait saat tadi udah dijelaskan terkait status quo di beberapa kampus. Aku beralih terkait masalah organisasi PMI ini terkait di kampus negeri ini sendiri. Saya akan bertanya terkait masalah problem PMI di kampus negeri, baik dari internal maupun eksternal. Yang pertama mungkin dari PMI UNS, dari sahabati Sylvia. Mungkin sedikit memberikan penjelasannya. Ya baik, terima kasih sebelumnya. Dan sebelumnya maaf mau tanya Mas Yusril untuk masalah organisasi internal juga. Maksudnya ini internal kadernya, bukan mahasiswa, bukan organisasi internal. Misal ada permasalahan kader atau permasalahan pengelolaan anggota kader dan lain-lain. Jadi ini sih karena karena di sini kebanyakan universitas ya, mungkin kecuali ITS mungkin ya. ITS kan murni saintek. Nanti kalau salah saya mohon maaf. Tapi kalau yang lainnya kan merupakan universitas dengan dua jenis jurusan atau dua fokus, yaitu saintek dan soshum. Ini sebenarnya merupakan masalah yang sudah sangat lama dibahas di Komisariat Pentingan UNS. Sebenarnya informasi kalau UNS ada Akad Tekstil. Akad Tekstil itu sendiri di bawah Kementerian Industri, itu fokusnya ya saintek. Lalu ada juga isi Surakarta yang mana fokusnya seni dan juga media. Lalu ada juga Poltekkes Kesehatan. Dan ada juga UTP, Universitas Tunas Pembangunan. Jadi memang bukan hanya UNS. Nah, tapi jika berbicara terkait Komisariat Pentingan, sebenarnya selalu menjadi masalah antara saintek dan soshum. Apalagi jika kita melihat kajian-kajian yang ada di PMII itu selalu ramah sekali dengan anak-anak jurusan soshum. Katakanlah membahas terkait politik, membahas terkait ekonomi, bahasa, dan mungkin terkait apalagi ya materi-materi soshum. Jadi ketika kita melihat, saya yakin pasti ketua di sini rata-rata mungkin dari jurusan soshum ya, atau mungkin jika ada yang saintek, saya sangat apresiasi sih. Karena ketika mahasiswa saintek, saya percaya dan saya yakin apapun universitasnya, maupun itu negeri, mau itu swasta, mau itu kampus di provinsi manapun, anak-anak dari jurusan saintek pasti tugasnya sangat berat. Ada tugas praktikum, ada tugas nge-lab. Jadi ketika mereka berorganisasi, pasti sudah nggak ada waktu lagi, karena memang waktunya sudah habis untuk tugas-tugas. Dan ketika mereka masuk di PMII, mereka dikasih atau disodorkan dengan topik-topik soshum yang mana itu bukan ranah yang mereka pelajari. Jadi mereka seperti beban ganda begitu. Mereka belajar saintek di sekolah, di perkuliahan, lalu mereka belajar soshum di PMII. Walaupun sebenarnya tidak masalah, karena apapun ilmu itu sebenarnya merupakan suatu yang manfaat. Tapi berbeda kan ketika dengan anak-anak soshum, kayak
ketika belajar di perkuliahan, katakanlah belajar ilmu politik, atau belajar cara mengambil data, dan bagaimana cara mengambil kebijakan dengan data tersebut. Lalu di PMII diajarin gimana cara membuat kebijakan yang tepat agar berpihak dengan masyarakat, berpihak dengan mustadafin, dan sebagainya. Jadi ilmunya itu bisa saling membantu apa yang dipelajari di luar dan juga di dalam. Jadi aku rasa pun masalah ini sebenarnya juga ada di kampus lain. Aku yakin gitu. Dan ini sebenarnya solusinya kan dengan pembentukan rayon. Jadi ada rayon yang fokusnya memang soshum, ada rayon yang memang fokusnya saintek supaya masalah itu bisa terpecahkan. Memang solusinya bisa dengan seperti itu. Cuman itu pun bukan menjadi solusi yang paling tepat terkadang, karena dengan adanya rayon saintek terkadang pun masih seperti gagap karena bingung mau bahas apa, atau bingung bagaimana kerja-kerja organisasi karena kesibukannya dengan tugas-tugas kuliah. Saya rasa seperti itu. Nah, terus kalau masalah yang lain, mungkin ini masalah yang khusus hanya ada di UNS, jadi seperti untuk informasi untuk sahabat-sahabati, dan mungkin jika sahabat-sahabati sudah tahu, jadi kalau UNS itu kan berada di kota yang cukup spesial, kota Solo, di mana presiden kita Pak Jokowi berasal dari Solo, lalu anaknya Mas Gibran itu menjadi wali kota Solo, lalu Solo pun berada di tengah-tengah Pulau Jawa. Dan secara sejarah sebenarnya ketika ada suatu hal, Solo selalu menjadi sentrum dari suatu isu. Jadi dengan kekhasan budaya dan sosial dari Solo ini menjadi hal yang tantangan tersendiri sebenarnya bagi UNS. Jadi kayak kalau lain kan rata-rata mungkin ini aku sebut merek organisasi ya. Jadi kayak misal kami di universitas lain mungkin berapa tahun, ya kan? Kalau di UNS itu sudah 2 dekade atau 20 tahun. Yang mana aku rasa itu sangat lama, dan aku rasa yang terlama di UNS, mungkin jika salah bisa dikoreksi. Itu sangat lama, dan aku rasa memang bagi kami untuk melepaskan UNS sangat susah, karena membangun isu dari Solo itu sangat mudah dan sangat enak. Apalagi dari UNS, satu-satunya kampus negeri yang ada di Solo. Makanya mungkin ini hanya masalah yang ada di UNS, yang saya harap juga saya bisa menemukan solusinya jika berdiskusi dengan sahabat-sahabati. Bahkan saya menulis apa yang tadi sahabat-sahabati katakan ya, yang dari ITS ada 3 kampus ya, itu juga sangat banyak. Semoga dikuatkan pundaknya Mbak Vanda. Lalu ada UI yang semoga maskamnya bisa segera menemukan solusi, dan juga kedepannya juga bisa lebih sukses, dan juga kampus-kampus lainnya semoga kedepannya apa yang kita perjuangkan semoga mendapat doa Allah, apalagi ini bulan Ramadan, semoga doa kita dikabulkan, amin ya rabbal alamin. Mungkin dari saya itu aja Mas Yusril, terima kasih. Amin. Makasih Mbak Silvi. Tadi ini menjadi sama ya, bahwasanya PMI ini kebanyakan soshum sentris. Biasanya orang-orang PMI yang menguasai katakanlah orang-orang PMI di kampus-kampus itu yang bisa ngomong, bisa itu anak-anak soshum kebanyakan. Anak-anak saintek itu kebanyakan kayak minder, dan juga itu yang menjadikan teman-teman saintek itu nggak aktif. Ini saya alami juga di teman-teman UGM, di mana biasanya kalau orang soshum, orang udah diskusi, teman-teman saintek bisa aja ngangong-ngangong gitu loh, kayak apa itu, dan juga teman-teman saintek juga terbebani oleh adanya praktikum dan lain-lain. Nah, mungkin saya juga sedikit bertanya terkait kampus yang memiliki jurusan saintek juga cukup banyak. Kita bertanya terkait hal tersebut. Mungkin Mas dari sahabat Al-Harkan bisa menjelaskan terkait bagaimana sih problematika, dan juga gimana sih ketika nantinya ada sahabat-sahabat yang banyak di kampus terkait di saintek ini bisa ikut aktif, itu gimana? Dan juga bagaimana cara mengoptimalisasi rayon, terutama rayon-rayon saintek itu bagaimana? Monggo Mas Al-Harkan. Terima kasih Mas Yusril. Ini saya kira keliru dari briefing. Saya dapat pertanyaan yang cukup sulit karena
saya sendiri juga dari Sosum dan tidak ada pengalaman yang berbakat soal ini. Mungkin pasnya ke Mbak Vanda mungkin ya, semua saintek gitu ya, atau yang di UB lebih militan lah bahasanya. Jadi mungkin saya coba menyampaikan coba yang saya tahu gitu ya mengenai, dan sedikit banyak hampir sama dengan Mbak Silvi mengenai bahwa adanya hal seperti ini memang benar gitu. Kita terlalu sosum banget, lagi materi-materi di Mapaba, PKD, PKL itu sosum banget lah. Jadi anak-anak kedokteran atau anak-anak teknik habis ngelaprak malam-malam diskusi kapitalisme global, oligarki kan nggak nyampe, pusing banget gitu. Kita aja yang kuliah sosum pun belajar ini lagi pusing lagi gitu. Wah, betul manja ini, saya ngeri sekali ini. Nah, maka dari itu mungkin solusi dari tadi saya sepakat bahwa ada pengkerucutan soal kaderisasi ini harus dikerucutkan berdasarkan rayon-rayon sehingga modul-modul atau mungkin bahasan-bahasannya lebih spesifik gitu, dalam artian ketika kita membuat rayon per teknik doang gitu, maka mereka bisa membahas keteknikan maupun MIPA, kemipaan atau scientific lainnya ataupun kedokteran dan sebagainya. Mungkin masalahnya pun juga untuk membuat rayon baru pun butuh perjuangan yang luar biasa. Mungkin kalau teman-teman di UGM juga atau Mas Yusril juga tahu dulu bagaimana rayon di UGM berbentuk terpecah belah sampai jadi satu lagi itu ya lumayan sulit. Karena mungkin buat informasi saja di UGM itu baru 3 rayon dari banyak banget klasternya, dari banyak banget fakultasnya, hampir 20 ya fakultasnya itu, dengan hanya tiga rayon gitu, rayon sosum, rayon saintek, dan rayon agrokompleks gitu. Yang mana yang paling spesifik itu di agrokompleks. Cuma ya apakah mengkerucutkan rayon menjadi per ranah atau per fakultas sendiri pun menjadi solusi yang terbaik pun juga saya kira belum tentu juga. Itu kembali lagi pada pembuatannya dan building dan semangat anak-anak juga, karena sahabat-sahabat pun ketika misal saya berkaca di rayon agrokompleks yang mana sudah kerucut ya, yang mana lebih paling sedikit lah skopnya, itu pun juga tidak semudah itu. Nyatanya teman-teman juga masih berat untuk menjalaninya karena laprak lagi segala macam, dan berbagai tugas yang sempat jibun yang kita ngontak tuh udah kayak ngontak beda zona waktu lah, ngontak hari ini besok balas gitu kan. Dan ya saya juga masih mencari solusi yang mungkin saya kira di sini juga bisa sambil belajar, dan saya kira Mas Yusril nanti bisa menanyakan yang lebih spesifik ya, yang lebih tepat target pertanyaannya gitu. Mungkin dari saya itu dulu ya. Terima kasih. Ini sengaja ini di briefing beda biar nggak ngantuk Mas Alar. Baik, masih terkait problematika PMI ini sosum sentris. Ini mungkin ada beberapa kampus yang terkait memiliki kader saintek cukup banyak seperti Mbak Vanda. Mungkin Mbak Vanda juga bisa menjelaskan bagaimana mengoptimalisasi PMI di kalangan saintek. Mungkin Mbak Sahabati Vanda bisa berikan penjelasannya. Ya, terima kasih. Kalau di ITS sebenarnya kita mewadahi dari sahabat-sahabat itu dalam bentuk komunitas. Artinya teman-teman sekarang itu lebih tertarik ke keprofesian. Jadi untuk di ITS sendiri kita ada beberapa komunitas. Yang pertama itu ada IDATA. IDATA itu menaungi beberapa teman-teman yang tertarik di bidang sains data. Kemudian ada lagi di CAD Pergerakan. Itu bagi teman-teman yang suka desain 3D. Kemudian ada yang namanya Santri Digital. Itu juga untuk yang teman-teman tertarik di bidang bidang web dan sebagainya. Itu biasanya anak-anak informatika, anak-anak sistem informasi dan sebagainya itu. Nah, terkait diskusi, biasanya teman-teman ini memilih tema justru mengarah ke keteknologian. Karena memang kita di sini full murni teknologi ya. Meskipun saya sendiri bukan dari teknologi sebenarnya. Saya dari statistika. Tapi yang nggak jauh beda lah dari teman-teman yang memang notabene kampusnya memang kampus teknologi seperti itu. Nah, untuk diskusi biasanya itu kami lakukan diskusi itu di atas jam 10 malam. Itu justru malah komisariat yang ramai. Kalau pagi hingga jam 8, hingga jam 9 itu mungkin hanya 1-2 anak di komisariat. Nah, kita manfaatkan teman-teman itu di jam segitu. Makanya dari teman-teman itu biasanya night people. Kalau pagi itu biasanya di kampus atau biasanya tidur. Kalau malamnya biasanya teman-teman nokturnal. Biasanya diskusi, kemudian ada strategi-strategi gimana kita caranya masuk kampus dan sebagainya itu ketika malam, justru malah itu.
Jadi teman-teman komisariat lain misalkan berkunjung ya ke komisariat ITS itu biasanya ya malam itu yang rame. Kemudian dari segi kultural dari teman-teman sendiri. Nah, kita coba untuk masuk dalam kampus itu kita coba mewadahi teman-teman. Misalkan dari sahabat-sahabat yang ingin menduduki kampus dalam segi keagamaan. Kalau di ITS sekarang dari sisi keagamaan sudah kita kuasai semuanya. Untuk yang tahun kemarin, untuk LDK-nya namanya itu JMMI. Sudah pure dari teman-teman kita. Dari 3 tahun yang lalu, mungkin kita nggak bisa sama sekali masuk dalam kampus. Terutama yang bidang keagamaan ya. Kemudian berbalik 180 derajat lah bisa dikatakan seperti itu ketika pandemi kemarin. Mungkin kita diuntungkan waktu pandemi kemarin justru itu. Dari teman-teman JMMI udah full dari kita. Jadi untuk kegiatan keagamaan di ITS udah kita kuasai semuanya. Kemudian untuk yang lainnya, dari sisi diskusi-diskusi itu kita coba menjurus ke teknologian seperti itu. Kalau dari teman-teman ITS. Baik, terima kasih. Jadi kalau menurut teman-teman ITS ini untuk mengoptimalisasi kader-kader ini dengan cara membentuk suatu kegiatan yang mana itu menjadi minat yang sama bagi teman-teman Saintek. Misal katakanlah kalau tadi dibikin suatu organisasi terkait data, terus kemudian ada juga terkait hal yang sejenis dan lain-lain. Nah, ini juga menjadi solusi bagi teman-teman yang memiliki rayon-rayon dan juga memiliki kader-kader yang berkaitan dengan Saintek. Mungkin juga saya sedikit bertanya terkait kampus yang memiliki beberapa kader Saintek cukup banyak, seperti mungkin dari teman-teman UB bisa menjelaskan bagaimana cara teman-teman UB ini mengoptimalisasi dari kegiatan dari klaster Saintek itu bagaimana? Baik, terima kasih. Kalau dari UB sendiri kan ya sebenarnya sama tadi kan terkait dengan Sosum sama Saintek. Itu pun setiap kultur dan setiap identitas kaderisasinya tiap-tiap rayon kan beda. Nah, sedangkan di Saintek sendiri sekarang kita ini di Saintek itu ada di UB ya, ada rayon Palapa itu terdiri dari MIPA, FAPET, FK, FKH, FKG. Kemudian ada rayon pertanian. Nah, dari teman-teman rayon ini mereka rata-rata proses kaderisasinya adalah follow up. Maksudnya follow up itu, jadi misal ada tugas nih. Nah, baik tugas ospek misalnya, pertama tugas ospek. Nah, itu dibantu sama teman-teman rayon. Nah, dari situ berkembang misalnya ada praktikum. Kemudian praktikum juga dibantu lagi sama teman-teman rayon. Kemudian difasilitasi oleh teman-teman rayon. Nah, selain itu juga PMI kan ya ini mungkin keuntungan dari salah satu keuntungan masuk PMI ya. Kadang itu ada relasi khusus lah baik dengan dosen, dengan tataran birokrasi maupun dengan senior-senior yang memang sudah expert di bidang itu. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman Saintek dan biasanya memang selalu dimanfaatkan. Jadi semisal ada 1-2 materi yang memang tidak dipahami, mereka nanyanya ya ada yang dosen PMII di Fakultas Saintek itu. Nah, rata-rata kayak gitu sih, kurang lebih. Monggo. Baik, kalau tadi teman-teman UB dengan cara kader itu saling membantu kader ya untuk menjaga keaktifan kader. Saya juga sedikit ingin bertanya terkait beralih dari UB ke kampus yang juga memiliki beberapa anggota Saintek. Mungkin di sini ada Mas Abdurrahman Adib di UNER. UNER sendiri kan menjadi salah satu kampus yang memiliki kader-kader di Saintek ya. Mungkin Mas Adib bisa memberikan penjelasannya bagaimana cara Mas Adib ini mengelola kader-kader Saintek ini untuk terus aktif di PMII. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Mas Yusri. Langsung saya saja ya. Pertama di UNER ini ketambah lagi di Saintek itu ada namanya rayon kesehatan yang sudah berdiri selama 2 tahun. Akhirnya menjadi problem lagi kan ketika kita punya rayon baru yang notabene kesehatan dan beberapa memang kebanyakan perempuan. Terus bagaimana akhirnya caranya kita untuk bahasanya itu memanajemen hal tersebut.
Pertama memang kalau di UNER sendiri belum rayon-rayon itu belum punya sekre. Jadi sekrenya jadi satu sama komisariat. Enaknya di situ. Ya enggak, kalau di UB kan rayon-rayonnya kan sudah misah semua kan sekrenya. Nah kalau di UNER itu jadi satu, jadi satu. Tapi memang alhamdulillah komisariatnya sangat luas, jadi bisa untuk mengakomodir semua rayon yang ada di UNER. Nah akhirnya bagaimana akhirnya anak-anak saintek itu ketika di komisariat, yang akhirnya banyak ketemu sama anak-anak sosum, akhirnya tipikalnya jadi sama semuanya mereka ketika di komisariat, ya akhirnya sosum, saintek, dan kemudian kesehatan akhirnya ya sama saja bentukannya. Cuman yang akhirnya berbeda adalah bagaimana ketika mereka show up di rayonnya masing-masing. Mereka punya treatment masing-masing, mereka punya caranya masing-masing. Kalau saintek gayanya memang saintek, anak-anak profesional, anak-anak yang bahasanya bahasa teknis banget. Kalau anak-anak sosum kan bahasanya bahasa kalau orang Jawa itu ndaki-ndaki gitu. Kalau saintek itu lebih anak teknis, anak-anak yang profesional di organisasi. Kalau mereka sukanya biasanya di organisasi internal kampus ya, anak-anak saintek sekarang. Kalau di sekarang itu kondisinya sekarang di UNER itu sainteknya sekarang sangat-sangat besar. Dan alhamdulillah sudah berkembang 1 tahun belakangan ini, saintek sudah berkembang sangat besar sekarang. Kalau namanya sekarang ini disebut rayon C kalau di UNER itu. Di UNER kan anak-anak kampus C itu anak-anak saintek semua. Jadi jadi satu rayon C. Ada 4 fakultas yang di bawahnya. Terus kemudian di saintek ini mereka mempunyai cara sendiri ketika berorganisasi di PMI maupun di internal. Kebanyakan rata-rata memang benar. Ada yang mengatakan bahwa anak-anak saintek fokus di raprak dan sebagainya. Cuman ketika mereka di organisasi di internal ini ya, di internal kampus, mereka juga sangat aktif. Sekarang di UNER sendiri ada beberapa juga yang di kampus C, presbemnya itu rata-rata dari anak-anak PMI. Yang akhirnya di situ anak-anak PMI sendiri itu masuk ketika di kampus C, karena bahasanya kan ketika kita melihat bahwa anak-anak saintek itu nggak jarang untuk berorganisasi, anak-anaknya minim sekali untuk mengurusi organisasi. Cuman ternyata ketika dicoba akhirnya nggak juga kayak gitu. Ketika kita berani mencoba untuk masuk ke sana, akhirnya membludaklah kader-kader yang dari rayon C atau dari saintek. Terus ketika bahasanya gini, ketika anak-anak saintek tersebut aktif di internal kampus, kita nggak lupa bagaimana dari rayon ataupun komisariat membantu di internal kampus supaya nanti ketika dia selesai di internal kampus, dia akhirnya paham betul bahwa kita harus kembali ke PMI kayak gitu. Intinya kalau di UNER sendiri itu dibebaskan di ruang yang mereka inginkan ketika pasca mapabra. Cuman ketika pasca PKD, bagaimana ketika dia sudah menduduki ruang-ruang tertentu yang ada di internal kampus, dia kembali ke PMI dan dia menjadi pengurus PMI. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Ubed. Nah ini menarik ya. Jarang sekali PMI ini ada di komisariat di kampus kesehatan. Nah, mungkin saya bertanya, bagaimana cara mengkader teman-teman yang terkait di di ranah kesehatan itu, teman-teman UNER ini strateginya gimana? Ini menjadi bisa saja ini menjadi sebuah solusi bagi teman-teman PMI lainnya untuk gimana cara meraih kader di ranah kesehatan. Oke, saya lanjut ya berarti. Kalau di UNER kan ada rayonnya, ada rayon kesehatan itu ada FK, FKG, kemudian farmasi, ada kesehatan masyarakat, yang dimana mereka dihimpun jadi satu namanya rayon kesehatan. Akhirnya berbeda-beda. Keperawatan juga ada. Terus kemudian caranya mengkader itu, kita itu kalau bahasanya anak-anak UNER itu santai aja kalau mengkader anak-anak kesehatan itu. Mereka punya treatment khusus. Kalau sekarang kita harusnya sudah transformasi pergerakan ya, harus berubah caranya berbeda dengan anak sosum. Kalau dulu kan memang pure semua pasti anak-anak sosum ya. Kalau sekarang kan sudah merana ke saintek, bahkan sekarang ke kesehatan. Kita sudah punya treatment yang berbeda akhirnya ke anak-anak kedokteran atau anak-anak kesehatan ataupun anak-anak kampus C. Jadi gini, ketika mereka misalkan
mereka kan sangat dibutuhkan fasilitas-fasilitas yang untuk meningkatkan skill mereka dalam segi praktek, kemudian pelatihan dari misalkan kalau kemarin terakhir itu Rayon Kesehatan ini mengadakan pelatihan apa ya kemarin ya, kayak pelatihan ini deh, tes-tes kesehatan kayak gitu. Jadi bagaimana ketika mereka selesai dari situ sudah bisa mengetahui kemudian mengecek orang lain untuk kesehatannya seperti apa. Jadi mereka lebih suka kepada pelatihan-pelatihan. Kemudian ya benar memang kalau ada diskusi filsafat ya nggak mau kan mereka. Kemudian treatment-treatmentnya itu khusus, jadi mereka lebih suka jalan-jalan, kemudian nanti akhirnya disisipi beberapa bahwa ber-PMI itu harus seperti ini kayak gitu. Jadi memang ada hal-hal yang nggak bisa kita pakai yang kemudian dari sosum kemudian langsung dialihkan kepada dipakai di kesehatan maupun di Rayon C. Punya treatment khusus yang bahasanya itu kalem begini loh kayak gitu. Seperti itu. Oke, itu kan ketika nanti PMI-nya udah mulai jalan ya, Mas. Kalau misal awalnya itu gimana, Mas, caranya untuk menarik teman-teman kesehatan itu loh, Mas. Soalnya ini jadi gitu. Kalau aku sendiri dulu itu bahasanya itu berani memulai ya. Kalau gelisahku sekarang itu anak-anak sosum itu terlalu banyak skema. Anak-anak sosum kan rata-rata kan sekarang ketua komsel aja dengan anak sosum. Terlalu banyak skema yang akhirnya nggak jalan-jalan gitu. 2 atau 3 ya, kalau misalkan ada kader dari kesehatan, ya sudah, dalam arti ya sudah kita jalankan. Anak-anak 2-3 itu kita rawat sampai bagaimana akhirnya mereka menjadi salah satu simpul yang menjadi penggerak di rayonnya kesehatan kayak gitu. Jadi 1 ataupun 2 itu sudah cukup untuk menggerakkan rayon kayak gitu. Jadi masalahnya rayon belum ada dan sebagainya itu masalah belakang. Jadi pertama misalkan cara menggaitnya, kalau kita kadang untuk mengajak kader yang non dari sosum misalkan jarang banget kita mencoba untuk langsung misalkan anak-anak sosum sekarang misalkan kita sebagai anak sosum kemudian menembak anak-anak dari kesehatan ataupun anak-anak saintek, kita itu minim sekali untuk mengajak mereka yang notabene kita sudah ada teknologi namanya IG, namanya beberapa dan lain sebagainya, itu bisa digunakan medianya gitu. Meskipun kita misalkan coba dari anak-anak kesehatan misalkan kita coba tes ombak misalkan, kita chat semua bahasanya, kita chat semua tapi nggak semuanya, pasti ada 1-2 yang nyantol, meskipun nyantolnya itu paling dari memang dari pesantren, memang dari anak-anak daerah yang sudah tahu dari PMI kayak gitu, itu nggak masalah. Tapi yang menjadi problem adalah kita sendiri yang nggak mau memulai kayak gitu. Ya akhirnya ketika sudah dapat 1, 2, 3 ya sudah dilepas ya, ya sudah ada kader kesehatan, nggak gitu. Jadi ketika sudah dapat ya memang benar-benar harus diarahkan kemudian dirawat, di treatment dengan khusus. Nanti kamu ke depannya harus mendirikan rayon kesehatan seperti ini. Kayak jadi seperti itu, sahabat. Baik, terima kasih. Tadi dengan cara menjagani lah, merumati kader kalau bahasanya. Jadi kader ini dirumat, bukan hanya nanti setelah mapaba itu hilang. Bukan hanya setelah mapaba itu kayak nggak ada kegiatan itu ya Mas berarti treatmentnya. Mungkin saya juga bertanya terkait problematika ini karena berkaitan dengan kaderisasi. Saya tanya si paling mengkader, saya mungkin bertanya terkait Mas Alher, si paling mengkader ya ini di UGM, terkait bagaimana cara nge-treatment atau bagaimana cara pola mengkaderisasi di UGM itu Mas Alher. Oke, baik. Terima kasih Mas Yusril. Lagi pertanyaan cukup fundamental. Saya kira mungkin kalau kita mau mengkader gitu ya, kan kita juga namanya merangkul teman-teman sahabat-sahabat. Nah, namanya baiknya merangkul sahabat kan di sini kan kita mau baru kenal, mau kenalan aja atau udah lama kenalan pasti disebut sahabat kalau di PMI ya. Nah, kita kan sama aja sebenarnya kayak bagaimana kita memiliki teman baru. Nah, di sini mungkin yang pertama fundamental dari teman-teman khususnya ketua ya atau ketua kadep lah atau segala macam itu harus sebenarnya memiliki skill dasar untuk bisa berbicara, dari mulai mencari topik lah, dari mencari kesukaannya apalah segala macam, dan kita harus memaksa bisa mengerti segala hal itu. Dari saya yang mungkin cuma mengerti hal-hal sosum gitu ya, saya memaksa buat belajar
hal-hal kedokteran atau apa biar ngajak ngobrol itu senang gitu. Kita juga mengidentifikasi gitu ya. Saya kira ya nggak cuma hal-hal apa ya keilmuan lah, juga ranah-ranah yang sedang gosip sekarang. Mungkin saya dasarnya emang nggak senang gosip atau segala macam, atau mungkin berita-berita kekinian gitu, saya nggak ngikutin. Tapi karena tuntutan masyarakat, dan nggak masyarakat sih, tuntutan mahasiswa hari ini yang buka TikTok segala macam, saya jadi mau nggak mau harus ngikutin gitu, harus tahu ini lagi rame apa di TikTok gitu kan, buka apa gitu, atau enggak mungkin lagi rame drakor apa gitu, khususnya mungkin yang kadang sista-sista tuh ngikutin gitu. Saya ngikutin artis-artis Korea juga, jadi ya itu salah satu untuk menggait bahwa ya ini ketuanya dia enak ngajak ngobrol apa aja tuh bisa gitu. Nah itu satu itu kalau udah bisa, terus dia selanjutnya tuh enak. Nah selanjutnya adalah ya bagaimana kita mengidentifikasi apa namanya sahabat-sahabat itu minatnya di mana. Nah mungkin tadi Mas Iqmal, Mbak Vanda atau Mas Adit tadi udah coba sharing ya mengenai gimana sih cara treatmentnya itu ya. Mungkin banyak cara, tapi setidaknya kita bisa mengklasifikasikan kader-kader itu dari berbagai minat bakat. Nah garis besarnya kan paling enggak saya pernah diskusi juga ya sama Mas Hari waktu itu ya, tahun lalu kalau nggak salah saya sempat rangkum tuh kalau nggak salah ya, ini observasi pribadi ya, setidaknya ada 5 alasan kenapa orang masuk PMI, dan dia di PMI itu masuk golongan yang mana gitu. Ya pertama kan golongan emang mungkin dia pengen tradisi amaliyah gitu, dalam artian oh dia dulu mondok gitu, aku dibilangin kiaiku dulu kalau kuliah nanti masuk PMI, kalau nggak masuk PMI kamu nggak berkah kuliahnya gitu kan, pasti ada lah yang kayak gitu. Nah, akhirnya dia masuk PMI gitu. Nah biasanya itu kayak gitu terpaksa gitu. Dia cuma memenuhi samina wa ta'na dari kiainya, tapi selebihnya udah masuk sini biasanya agak menghilang gitu. Kalau nggak ngilang paling kurang militan lah, dalam artian ya beda-beda sih, tapi ada juga yang dia ngerasa ya begitu-gitu aja karena dia cuma menjalani perintah dari gurunya dan dia terpaksa. Dan ini harus di-treat lagi bahwa ya diingetin, kadang tuh kita ingetin, masa iya kamu nggak malu sama kiaimu gini gitu loh. Nah dia kan akan tersadar juga gitu, oh iya kiaimu loh getih tiap saat gini, dia rela berkorban buat orang banyak, masa kamu nggak gini, egois banget gitu. Nanti dia akan sadar dengan sendirinya gitu. Dan atau enggak biasanya amalia-amalia seperti dia senang hal-hal yang amalia. Jadi kita men-treat dengan biasanya kalau diajak diskusi kapitalisme global, oligarki segala macam itu agak berat. Tapi kalau diajakin ayo ziarah mau UTS nih biar lancar, oh seneng dia gaspol tuh. Tapi ziarah meskipun juga pas mau dekat-dekat ujian dong ya nggak apa-apa, masih mending lah, alhamdulillah mau ziarah gitu kan, atau mau tahlilan gitu, istighosah gitu. Nah yang kedua mungkin ada kan namanya juga tadi singgung juga sama Mas Hari ya soal PMI ini ya, organisasi eksternal yang mana pasti itu ada unsur politik gitu. Nah itu juga ada yang dia diajak sholat males gitu. Ya pastilah PMI juga ada yang namanya juga insya Allah Islam itu diajakin sholat susah, diajakin ke masjid susah, tapi kalau masjidnya dikuasai sama minhum ngomel-ngomel, tapi ke masjid gak mau gitu. Nah itu klasik lah, tapi mungkin dia tipikal yang suka mengidentifikasi doang gitu, maunya kritis doang. Jadi dia kalau diskusi-diskusi itu seneng. Nah itu diajak lah, itu udah baca ini belum? Kemarin ada isu wadas gini, menurutmu gimana? Tolong ceritain dong gini. Nah itu dia akan merasa wah aku tuh makin pinter loh di PMI gitu. Nah terus yang ketiga apa ya? Mungkin ada juga yang tipikal yang dia kejebak gitu ya, kejebak masuk PMI, oh ya udah tak masuk aja, diajak lah atau sama siapa, oh kadung masuk ya, oh ya oh ternyata masuknya gini. Karena juga ada beberapa cerita-ceritanya kayak mungkin setiap komisariat punya, misal di UGM juga ada yang ditarik ternyata dia itu keluarganya Muhammadiyah garis keras gitu, tapi diajak sama teman dekatnya NU terus masuk sini, oh gini ya. Jadi dia seperti orang Kristen di tengah Islam keluarga besar gitu ya, menarik gitu ya. Jadi ada lah itu, dan beberapa cerita-cerita menarik itu yang diajak karena kebetulan gitu. Dan keempat kelima saya nggak kepikiran ngeblank ya, cuma setidaknya itu tadi apa ya, hal-hal yang saya gunakan untuk bisa menarik hati para kader gitu, anggota kader biar dia mau nimbrung, mau ikut bergabung gitu. Dan juga apa namanya juga kita prinsipnya adalah seperti hubungan ya, kita juga give and take gitu ya, tidak hanya mau take dong kamu harus kontribusi untuk kita, enggak gitu. Tapi organisasi juga kita memberikan apa yang kita bisa tawarkan, tapi kamu juga saling tawarkan lah gitu kira-kira. Mungkin sekilas dari saya Mas Yusril. Oke, makasih Mas. Oke, baik. Jadi kalau saya rangkum ini Mas Ahlar ada 5 metode. Jadi 5 tergantung target pasarnya siapa. Kalau target pasarnya emang orang yang dari pondok itu beda, orang dari ini itu beda. Nah, ini dengan cara mentarget pasar ini bukan berarti teman-teman ini bukan menjadi apa ya, teman-teman itu menjadi fake orang untuk mendekati orang, itu enggak. Tapi ini menjadi treatment untuk teman-teman ini
berkembang lebih jauh. Misal katakanlah kalau teman-teman gabung PMII karena awalnya untuk Ubudiyah doang, karena adanya market yang tidak terlalu, misalkan ya, misal market ini lebih suka ke kegiatan akademik, ini bukan berarti teman-teman ini bukan menjadi orang yang berbeda, tapi ini menjadi pengembangan dari diri sahabat-sahabat semuanya. Ini juga menjadi salah satu cara untuk improve ya dari sahabat-sahabat semuanya. Berkaitan juga terkait kaderisasi, ini jadi problematika utama ya di PMII. Saya juga ingin bertanya terkait bagaimana treatment kaderisasi di kampus UI. Mungkin Mas Kafah bisa memberikan penjelasannya terkait kaderisasi di kampus UI. Ini treatment seperti apa ini yang dimaksud Mas Yusril? Mungkin kalau tadi kan dari teman-teman UNER dengan cara ngerumati orangnya, kalau Alher tadi dari teman UGM dengan cara membagi 5 segmented mahasiswa. Kalau dari teman-teman UI gimana ini strateginya? Oke, thank you. Jadi untuk kami di UI ya kami bekerja sama dengan senior-senior alumni-alumni. Malah kita menyasar ke hulu gitu. Jadi memang kami nggak mau kalah dengan, kalau kata Mas Alhar tadi, kaum minhum itu kan sudah dipersiapkan sejak SMA untuk nanti mengisi di kampus-kampus. Nah kami juga mulai menggeser ke arah SMA gitu. Jadi kami mulai memberikan pelatihan-pelatihan untuk teman-teman SMA yang nanti pengen masuk ke khususnya kampus UI gitu. Jadi persiapan SBMPTN dan persiapan SIMAK UI. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya kami memang ngajak teman-teman kami juga untuk ya ikut join lah ke PMII gitu. Bahwa PMII ini juga bukan organisasi yang demo-demo aja gitu kan. Kalau terstigmanya kan seperti itu. Dan kami juga di sini secara implisit berdakwah juga di organisasi-organisasi non PMII yang banyak NU-nya gitu. Jadi orang-orang NU kultural, karena ya tidak bisa ditolak bahwa PMII ini ya isinya sebagian besar ya, kalau ditanya latar belakang kenapa masuk PMII ya karena NU gitu ya. Otomatis kalau mau cari banyak dapat anggota ya orang NU aja gitu. Tapi permasalahannya orang Jakarta 80%, mahasiswa UI 70% itu orang Jakarta, dan orang Jakarta itu walaupun secara kultural NU, tapi mereka juga nggak mau ngaku mereka NU kultural. Mereka ya yasinan tahlilan, tapi ya sama NU jauh gitu. Karena ormas lain gitu, saya nggak mau nyebut nama ormasnya, itu juga memiliki akidah yang sama dengan NU gitu. Tetapi ya tadi saya bilang bahwa ya mereka tidak begitu suka dengan adanya ya Islam Nusantara, Islam moderat apa segala macam. Itu yang sulit. Nah intinya untuk treatment kami di kampus ya pertama yang tadi memang kami huluisasi bukan hilirisasi. Kemudian yang kedua memang kami mulai ngajak dari teman-teman terdekat, dan ya mulai dari circle sendiri, kemudian circle dalam organisasi. Kami minta kader-kader kami juga berdakwah di organisasi-organisasi yang udah mereka masukin, contoh di BEM, di tempat-tempat lain juga gitu. Karena beberapa sahabat-sahabat di PMII UI juga sudah memegang pos-pos penting gitu. Pos-pos penting di dalam kampus, jadi memiliki kesempatan untuk mengajak teman-temannya bergabung ke PMII. Itu sih Mas Yusril. Baik, terima kasih. Kalau teman-teman UI ini dengan cara huluisasi ya. Iya, betul. Unik sendiri huluisasi. Nah, karena ya orang Jakarta kebanyakan ya habis kuliah pulang, kuliah kupu-kupu gitu kan. Jadi jarang ada di kampus gitu. Ini juga paling gitu sih Mas Yusril. Baik, terima kasih Mas Kafah. Mungkin saya lanjut ya terkait kaderisasi. Tadi dijelaskan beberapa strategi-strategi dari teman-teman. Saya juga ingin bertanya terkait strategi di kampus yang berkaitan dengan apa ya namanya universitas keguruan. Di sini ada teman-teman UNY. Mungkin teman-teman UNY bisa memberikan pendapatnya bagaimana
strategi dalam kaderisasi teman-teman UNY dan apa sih kelebihan dan kekurangan dari teman-teman UNY ini di kampus keguruan. Oke, cek. Terima kasih. Suaraku jelas ya, teman-teman? Misalkan kalau mau bahas terkait kaderisasi di kampus keguruan, menurutku UNY ini paling unik ya daripada kampus keguruan yang lain. Ini juga bikin saya bisa dikatakan iri lah. Memang kondisi di UNY ini paling unik sih menurutku, dan masalah mungkin paham juga terkait posisi PMI UNY itu seperti apa. Dan misalkan untuk informasi teman-teman juga, PMI UNY sebenarnya kadernya belum terlalu banyak, dalam artinya masih berkembang, dan kita juga masih mempersiapkan beberapa rayon di periode ini. Dan fakta juga, kader-kader UNY itu, yang anak-anak PMI rata-rata dari Jawa Timur malah. Jadi anak-anak alumni Pondok Jawa Timur, itu yang jadi penggerak di PMI UNY. Ya, anak-anak dari Sidoarjo, anak-anak Mojokerto, Kediri, isinya ya di PMI UNY tadi. Dan kalau dari kita sendiri sebenarnya udah mulai mencoba buat sama seperti yang disampaikan dari sahabat teman-teman UI tadi, bulisasi. Kita coba langsung nyasar ke pondok-pondok. Jadi kita menyebut bola dari teman-teman yang memang kira-kira pondok ini yang udah masuk ke UNY siapa aja, namanya, daftar namanya, kemudian kotaknya kita langsung coba hubungi. Kita sambut di UNY. Dan itu sebagai salah satu yang cukup efektif sih. Walaupun memang langkah-langkahnya kadang-kadang kita harus masuk ke dalam panitia ospek, atau misalkan lewat jejaring pondok, atau alumni-alumni pondok di Jogja. Itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah misalkan kita dapat hal itu tadi, belum tentu mereka mau masuk ke PMI. Ini juga jadi salah satu fakta yang ada, mungkin teman-teman bisa ngasih masukan juga, bahwa kalau di UNY itu ada, bisa dibilang ada UNY sama ada KemenU. Nah, KemenU ini ya teman-teman kita juga, NU juga, dan itu kadernya bisa dibilang tiga kali lipat dari UNY lah, PMI UNY. Banyak, dan sudah aku bilang juga tadi bahwa PMI warga Nandi UNY itu banyak, tapi memang mereka nggak ada masuk ke PMI itu sendiri. Rata-rata karena kita coba membaca lah ya, kultur di UNY sendiri, warga Jogja rata-rata memang bukan basis NU. Kemudian ketika kita misalkan menawarkan PMI sebagai katakanlah organisasi NU, nggak laku di mana di UNY. Dan rata-rata teman-teman NU yang masuk UNY juga udah lebih nyaman di KemenU-nya tadi. Dan otomatis terjadi kayak persaingan antara KemenU dan PMI di UNY. Itu jadi salah satu faktor yang cukup cukup riskan sih buat teman-teman. Nah, kemudian dengan adanya kondisi itu, otomatis input untuk masuk ke PMI itu masih terbatas. Jadi misalkan kalau kita mau bilang untuk pengembangan di teman-teman ITS tadi banyak yang menarik juga terkait profesi dan lain sebagainya. Itu memang belum bisa kita terapkan di tempat kita. Nah, kemudian masuk ke merawat kader. Setelah misalkan teman-teman mau masuk ke PMI, biasanya misalkan sekali apa-apa katakanlah 40 orang ya, yang bertahan mungkin seperempatnya, 10 misalkan. Misalkan dari korpo aja di tahun awal masuk, itu hanya 3 yang bertahan di tingkat komisariat. Itu fakta. Jadi bisa teman-teman bayangkan ya, misalkan di satu komisariat UN yang kampus, itu hanya 3 orang yang menggerakkan. Itu memang terjadi fakta seperti itu. Dan ya orang-orang yang enggak kan juga bukan dari asli Jogja juga. Ya anak-anak etanan semua, anak-anak Jawa Timur semua yang memang punya militansi yang saya bisa sangat-sangat membantu di tahun-tahun akhir UNY ini. Nah, kemudian coba jejaring yang kita bangun juga masih terbatas karena PMI sendiri yang kadernya masih sedikit, walaupun posisi-posisi di internal kita itu bisa menguasai, katakanlah di beberapa fakultas, kemudian kementerian yang riskan di KM pun sebenarnya yang memegang kita, tapi itu masih berbasis kapasitas individu. Jadi walaupun kita di PMI UNY orangnya sedikit, tapi bisa menembus ke posisi-posisi penting di internal
tapi belum bisa memberikan pengaruh yang besar. Apalagi kaderisasi ya. Kita belum bisa menawarkan secara luas bahwa ayo kita gabung PMI dan sebagainya, karena teman-teman di PMI masih mempertanyakan kenapa saya harus gabung PMI. Misalkan supaya saya kepingin berproses, kita nggak harus PMI, cuman kalau diskusi PMI mungkin ikut, tapi untuk ketertarikan untuk masuk PMI mereka belum menemukan jawaban. Karena dilihat dari sisi historis, kemudian sosial kulturnya Jogja dan sebagainya, itu masih jauh untuk memunculkan alasan kenapa saya harus ke PMI. Misalkan kalau kayak prestasi-prestasi yang tadi disampaikan sama teman-teman UB juga, itu juga udah coba kita lakukan, tapi rata-rata kita polanya sempat punya arah ke sana, misalkan bikin komunitas atau pendampingan PKM. Tapi kalau itu kita lakukan di PMI-nya sendiri, akan jadi beban kerja yang lebih. Jadi di tempat kita lebih baik memanfaatkan tempat yang sudah ada. Jadi contoh misalkan kan ada nih kayak UKM penelitian di masing-masing fakultas. Ya kita masukkan kader ke sana, kita arahkan. Jadi ada namanya distribusi kader. Kalau di kita misalkan kader masuk, mereka minat apa, kita arahkan ke masing-masing tempat-tempatnya. Misalkan yang kayak ekspresi ya, jurnalis ya ke ekspresi, kemudian penelitian ya ke penelitian. Nah setelah mereka masuk, kita udah berikan pemahaman bahwa ketika kalian masuk, yang harus kalian lakukan ini. Jadi ilmu, karena kita belum bisa memfasilitasi semua ranah keilmuan, jadi akhirnya kita arahkan mereka untuk berproses di wadah yang sudah ada, dengan tetap harus kita jaga untuk kembali lagi ke PMI. Nah caranya kembali ke PMI, kita selalu menekankan bahwa ketika teman-teman punya masalah apapun, entah itu internal, kemudian masalah perkuliahan, tempat PMI bisa jadi tempat kalian pulang, tempat kalian mencarikan solusi, tempat kalian bertukar pikiran. Itu sih kalau dari kita, dan lebih banyak ke kegiatan-kegiatan kultur biasanya. Ya misalkan kalau kayak anak-anak pondok kan biasanya kayak ngopi dan lain sebagainya, itu terus kita lakukan. Dan memang kader di PMI belum semasif teman-teman yang lain, karena lingkup keilmuan yang masih terbatas juga, kemudian dari wilayahnya sendiri juga sudah sangat berbeda. Lebih banyak teman-teman yang ya katakanlah kayaknya aku nggak terlalu butuh untuk masuk ke organisasi ini deh. Mungkin itu sih kalau dari aku. Baik, terima kasih. Jadi di sini kita antar sharing ya teman-teman, sahabat-sahabat ISMA, bukan menjadi mana yang terbaik di antara PMI, tapi kita menjadi saling komunikasi. Siapa tahu nantinya strategi di PMI X ini bisa diterapkan di strategi di PMIY. Lanjut juga terkait membahas terkait strategi. Saya akan bertanya ke Komisariat Universitas Diponegoro, ada Mas Matahari, mungkin bisa sedikit menjelaskan terkait bagaimana struggling teman-teman PMI Undip ini. Apa Mas? Gimana Mas? Sorry tadi. Terkait strategi struggling kaderisasi untuk di teman-teman Undip. Ya makasih Mas. Saya tadi sambil dengerin dari sahabat-sahabat semua, sejujurnya banyak dapat insight ya. Karena ini juga saya udah di akhir kepengurusan, mungkin ya dalam beberapa minggu ini, dalam minggu depan mungkin udah purna jabatan. Tapi dalam hampir 1 tahun lebih kepengurusan, saya mengakui bahwa loyalitas atau juga apa yang dilakukan sama teman-teman atau sahabat-sahabat pengurus, khususnya di kaderisasi itu di baik di komisariat maupun rayon-rayon, itu benar-benar benar-benar gila gitu. Kalau misalnya di kaderisasi komisariat gitu, ini ada kaderisasi komisariatku nih, itu yang Mas, kita boleh gak bikin kegiatan pelatihan Mas? Kalau bikin pelatihan ini kira-kira cocok gak ya Mas? Mas kalau misalnya ini senior katanya nggak bagus nih Mas, ini gimana nih? Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh kita masih dapat gitu. Jadi tapi akhirnya tetap dilakukan. Jadi ya kita mulai dari kita bikin pelatihan yang di luar kebiasaannya PMI PMI Undip khususnya. Itu kita lakukan. Salah satunya
tujuannya adalah untuk apa ya tadi yang tadi dijelaskan sama Mas atau Mbak yang lain, ketua komisariat yang lain, untuk menjangkau lebih banyak kader atau anggota dari PMII gitu. Tadi dari UI atau kalau nggak salah. Jadi itu yang harus kita lakukan. Jadi kita keluar dari kebiasaan-kebiasaan PMII Undip pada umumnya untuk menjangkau lebih banyak kader anggota dari luar kebiasaan kita. Kalau misalnya tadi Mas Harkan jelaskan, misalnya dari PMII di Undip, misalnya PMII di Undip khususnya, itu nggak heran kalau misalnya dapat kader dari lulusan pondok pesantren NU, itu nggak heran. Tapi yang akan jadi menarik ketika kita bisa mengkader, kita bisa ngajak mahasiswa-mahasiswa di luar kebiasaan PMII lah, yang nge-hire atau ngedapetin anggota dari latar belakang NU, latar belakang pondok pesantren gitu. Jadi itu semakin banyak. Yang cuma lulusan SMA ya ada orang-orang Jabodetabek yang notabene susah buat diajak masuk PMII, ya kita ada anak-anak yang udah kiri banget, itu ada juga yang soleh juga, yang kanan lah, yang ke kanan-kananan, yang soleh kan ya, yang kalau lagi azan terus tiba-tiba langsung siap-siap sholat ya ada gitu. Yang nggak mau sholat ya ada juga. Yang suka politik ada. Itu dilakukan dengan sahabat-sahabati kaderisasi kita dengan melakukan kegiatan-kegiatan atau kebiasaan yang sebenarnya kita belum pernah lakukan sebelumnya. Modalnya modal berani gitu. Yang penting kan kita nggak sama sekali kita nggak sama sekali melawan namanya ADART atau melawan peraturan-peraturan dalam organisasi kita gitu. Apa ya, tanggapan negatif, tanggapan yang buruk dari orang-orang sekitar itu pasti ada, dari senior itu pasti ada. Tapi bagaimana kita bisa menjelaskan, merasionalisasikan apa yang kita lakukan, insya Allah itu akan jadi hal yang baik, positif buat kemajuan organisasi. Karena yang selalu ku tekankan ke sahabat-sahabati kaderisasi khususnya dan seluruhnya pada umumnya di Undip, kita itu punya treatment yang berbeda. Kalau misalnya kita suka ngebandingin eksistensi PMII di Undip sama di kampus-kampus lain selain di Undip, misalnya di UIN yang kalau sekali mapaba bisa 1.000, 2.000 gitu. Gimana kita nggak jiper gitu? Gimana kita nggak, ya Allah, kita kadang mapaba aja cuma berapa? Cuma ya 20 lah, 20-30 tuh udah luar biasa gitu. Udah luar biasa gitu. Nah, itu kan bukan cuma kultur dalam kampus, kulturnya udah beda, kan pasti treatmentnya juga udah harus beda. Nah, alhamdulillah saya punya tim kaderisasi yang alhamdulillah luar biasa gitu. Jadi bawel gitu. Mas, ini kayaknya kita harus bikin ini nih. Mas, kita harusnya kayak bikin ini nih. Terus ngajak-ngajakin kaderisasi lain, kaderisasi dari rayon-rayon, jadi ikut ke trigger buat bikin kayaknya bikin pelatihan ini cocok, oh ini nggak cocok, jadi dicomot dalam 1 tahun kepengurusan ini. Dan alhamdulillah sekarang ya, walaupun banyak dicaci dan dimaki, tapi alhamdulillah sekarang udah alhamdulillahnya udah mulai kelihatan lah sekarang, kader-kadernya udah mulai banyak, bukan cuma dari fakultas-fakultas yang memang familiar dengan PMII, tapi tadi juga dibahas kan dari Saintek juga kita banyak, ada kedokteran juga pertanian, peternakan, dari fakultas-fakultas yang
sebelumnya nggak familiar lah dengan adanya PMII, tapi gitulah. Alhamdulillah mulai terlihat gitu. Itu sih. Oke, terima kasih Mas Mutahari terkait gimana teman-teman Undip ini berawal dari cacian dari ini ya, dari senior. Baik, saya cukup tertarik terkait pendapat-pendapat dari teman-teman ketua komisariat PMII di PTN ini. Berkaitan dengan, mungkin saya akan sedikit bertanya, berkaitan dengan pendapat dan arah gerak dan juga solusi dari Gus Yahya sendiri, ketua PBNU, untuk kebangkitan intelektual, wirausaha dan teknokrat. Bagaimana cara untuk membangkitkan teman-teman PMI ini untuk lebih aktif di daerah intelektual, wirausaha dan teknokrat. Mungkin saya ingin mendapat pendapat dari hal tersebut dari teman-teman UNS dulu ya. Bagaimana cara teman-teman UNS ini untuk membangkitkan terkait intelektual, wirausaha dan teknokrat bagi kader PMII. Halo. Oke, mungkin dari iya, mungkin dari teman-teman UNAIR dulu bisa menjelaskan terkait hal tersebut. Dari saya ya Mas ya, Mas Yusril ya. Iya Mas, monggo. Tadi tentang keintelektualan, kemudian kewirausahaan dan teknokrat. Pertama seperti ini, kalau dari PMI UNER sendiri itu seperti ini. Jadi ketika kita paham betul kemudian petanya dari kader-kader kita masing-masing, kita tuh tahu mau dikemanakan kader kita. Misalkan kita punya kanalisasi untuk kader-kader, ada simbolnya masing-masing nih. Ada yang mereka memang proper kepada skill-skill tertentu, editing, kemudian ada yang suka kepada bidang, kalau sekarang lagi high-nya itu PKM, kemudian ada yang bisnis plan, lomba-lomba bisnis plan, kemudian ada memang profesinya masing-masing sesuai dengan rumpun keilmuannya. Nah, bagaimana akhirnya ketika pada tataran tersebut bisa dimaksimalkan? Misalkan seperti ini. Akhir-akhir ini kalau kader-kader PMI Airlangga itu lebih suka kepada tadi PKM. Kemudian bagaimana akhirnya kita bisa mengakomodir dari sahabat-sahabat semua itu untuk PKM? Ya, kita punya simbol di sana. Ada yang memang menjadi ketuanya kalau di UNER itu ada nama Garuda Sakti, itu untuk yang ngurusin bagian-bagian PKM yang ada di universitas. Kita wadai lewat situ, kita akomodir lewat situ. Kemudian ada yang suka pada bisnis plan. Meskipun bukan anak-anak ekonomi yang pada dasarnya bisnis plan gitu ya, tapi tetap kita akan akomodir meskipun dari luar-luar yang sekarang bahkan ada namanya itu HIPMI. Sekarang kalau di HIPMI itu di UNER ketuanya dari PMII. Nah, seperti itu kita berdiaspora kemanapun, kita nggak dibatasi kepada bidang politik aja, kita nggak dibatasi kepada hal-hal yang sifatnya kepentingan-kepentingan kayak gitu. Cuman akhirnya kita paham ketika kita punya ruang-ruang tertentu, ada kalau di UNER ada HIPMI tadi, kemudian ada Garuda Sakti, ada yang lain-lain. Tapi cuman kita kadang lupa bahwa hal-hal itu luput untuk kita jangkau, untuk masuk ke sana, untuk mengisi ruang-ruang tersebut. Padahal PMII nggak hanya pada tataran, kalau sekarang kalau rame-ramenya, kalau PMI-nya bisa dikatakan maju, kalau sekarang bisa jadi pres di univnya. Cuman nggak hanya seperti itu aja, tapi bagaimana di intelektualnya. Kemudian kita punya komunitas-komunitas intelektual yang ada di UNER, itu juga penting di situ untuk komunitas intelektual itu supaya pertama menjadi basisnya mereka dalam rumpun keilmuannya, basisnya mereka dalam membahas diskusi-diskusi termasuk sesuai dengan rumpun keilmuannya yang mengarah kepada nantinya adalah keprofesiannya, kemudian kepada pekerjaannya nanti yang dibutuhkan nanti pada waktu pasca kampus, seperti itu. Terima kasih dengan cara memfasilitasi sejak dini ya Mas. Nah mungkin ini nanti akan saya tanyakan ke semua komisariat, jadi nanti saya harapannya karena untuk waktunya karena juga udah mepet, untuk lebih singkat aja ya. Mungkin dilanjutkan
dari siapa ini? Mas Iqmal terkait bagaimana cara mengkelompokkan terkait untuk memfasilitasi di bidang teknokrat, kebangkitan intelektual dan juga wirausaha. Baik. Yang pertama perlu digarisbawahi, PMII menjadi Banom itu klaimnya PBNU, bukan klaimnya PMII ya. Karena sejak awal, kemarin saya juga dipesan sama Gus Abi, karena PMII pun tidak pernah mengambil sikap apakah dia sebagai badan otonom NU atau bukan. Ini juga terkait dengan independensi kita sebagai organisasi mahasiswa. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan visi dari Gus Yahya sendiri, kalau semisal apa ya berkata, ya ini sebenarnya visinya bagus. Pun dari kami sebenarnya ini juga sudah apa ya, jangka panjang terkait dengan proses-proses penguatan intelektualitas, kemudian distribusi kader. Ini sebenarnya seolah-olah sudah menjadi kultur lah. Bagi kami seperti itu. Menjadi kultur dalam artian menjadi kultur. Jadi teman-teman itu rata-rata ini ada satu anak yang passionnya ke sini. Tapi itu kadang nggak diwadahi oleh teman-teman PMI. Tapi kader sendiri sudah sadar bahwasanya karena passion saya di sini, saya ingin fokus di sini. Seperti itu. Nah, kemudian berangkat dari visi dari kepengurusan kami sendiri di komisariat terkait dengan distribusi kader, terkait dengan manajemen talenta, ini juga penting. Mungkin bisa diadaptasi oleh teman-teman di komisariat lain terkait dengan manajemen talenta, di mana nantinya ini tuh bukan hanya term yang digunakan untuk jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Kenapa demikian? Misal hari ini ada maba masuk. Nah, kita sudah tahu nih passionnya apa. Ketika sudah tahu passionnya apa, kita fokuskan sejak maba, dia difokuskan di situ. Misalnya dia memang mahasiswa yang berprestasi. Nah, kita fokuskan di situ. Nah, proyek jangka panjangnya adalah jadikan mawapres. Nah, ini kan juga bisa jadi nilai jual PMII. Pun ini apa ya? Ini sebenarnya penting dilakukan bagi tiap-tiap komisariat. Karena apa? Karena ketika kita sudah tahu passionnya kader sejak awal di mana dan memang sudah tahu sejak awal memang harus diarahkan kemana. Nah, ini nantinya menggampangkan organisasi supaya meletakkan teman-teman kader ini di posisi-posisi tertentu. Ini juga menguntungkan buat kita nih sebagai pengurus nantinya. Misal ada teman-teman yang memang ibarat kata grapia kalau kata orang Jawa ya. Wah, ini cocok nih, circle-nya banyak. Nah, ini bisa jadi jadi modal buat kita kaderisasi karena teman-temannya banyak, mungkin itu. Kemudian ada yang memang karena memang ini anak soshum, anak ilmu politik misalnya, anak fisip, fokusnya di politik. Nah, ini kan kalau misalnya Pemira, ilmu-ilmu yang digunakan di perkuliahan dan passionnya dia juga ibarat kata fetishnya dia di politik juga bisa dipenuhi gitu loh sama komisariat. Nah, kadang itu ruang-ruang di situ yang perlu komisariat lakukan supaya apa? Supaya jalannya organisasi ini berjalan lancar. Tapi terkadang kayak gini. Ini jadi apa ya? Ibarat kata sambatan dari setiap dari kepengurusan kami ya. Kadang itu ada 1 atau 2 passion yang memang tidak bisa dipenuhi oleh komisariat. Nah, karena keterbatasan dari SDM komisariat, kemudian finansial komisariat, habis gitu waktu. Kemudian apalagi sekarang kan momen-momen lagi kepengurusan banyak yang skripsi di komisariat angkatan 2018. Nah, ini kadang hal-hal seperti ini kan pada akhirnya ada beberapa hal yang memang harus dikorbankan sehingga tidak bisa berjalan maksimal. Nah, ini juga bisa jadi evaluasi bagi kepengurusan berikutnya. Nah, mungkin itu Mas moderator, monggo saya kembalikan. Baik, terima kasih Mas Iqmal. Mungkin dilanjutkan dari siapa ya? Dari Mbak Vanda untuk memberikan pendapatnya. Oh ya, terima kasih juga atas kesempatannya. Sebenarnya kalau dari ITS sendiri hampir sama dengan yang di UB, kita petakan dari teman-teman yang setelah mapaba itu masuk, kita data. Teman-teman itu minat di mana ke depannya. Misalkan untuk teman-teman yang memang minat di prestasi, kita arahkan nanti ke depannya dia dari segi prestasi itu. Kemudian dari teman-teman yang minat di internal kampus. Ya, apa suara saya udah masuk ya? Tadi sempat keputus. Ya. Teman-teman yang minat di internal kampus, kita arahkan dari awal, misalnya kita arahkan di Presbem. Jadi dari awal kita petakan, teman-teman yang minat di Presbem itu dari awal kita siapkan
misalkan dari himpunan dulu, dari beberapa ormawa di internal dulu, baru nanti ke depannya kalau misalkan tiba-tiba jadi presiden kan juga agak susah ya. Jadi kita petakan dari awal. Kemudian dari senior kita juga mengatakan bahwa PR kita yang sekarang gimana caranya kader-kader ini memiliki kemampuan terutama di bidangnya masing-masing. Karena banyak sekali sekarang kebutuhan-kebutuhan terutama di bidang teknologi ya, teman-teman dari informatika, teman-teman dari teknik fisika dan sebagainya itu sangat dibutuhkan. Dan jangka panjangnya mungkin kita nanti bisa mengisi tempat-tempat strategis misalnya di BUMN, di kementerian dan sebagainya seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Vanda. Mungkin dilanjutkan ke Mas Kafah untuk memberikan penjelasannya. Thank you Mas Yusril untuk menyiapkan kader-kader gitu sesuai apa namanya dauhnya Gus Yahya di PBNU. Kami sih sudah mulai ya dari memang mempersiapkan juga teman-teman yang kemarin mau aktif di dalam lingkup organisasi intrakampus. Yang pertama kemarin untuk memasukkan orang-orang ke BEM, itu kemudian yang kedua selain yang non BEM juga kami siapkan, dan mungkin untuk yang jangka panjangnya ya untuk mau menjadi mungkin pengusaha, teknokrat segala macam itu nggak usah muluk-muluk dulu, kita minta kader kita sholat subuh tepat waktu aja dulu itu mungkin sudah bagus gitu. Karena apa ya, sepengalaman saya yang mencoba mengikuti usaha keluarga itu ya memang ketepatan waktu itu sangat diperlukan, atau disiplin waktu itu sangat diperlukan dalam dunia bisnis ataupun dunia teknokrat. Dan yang ya itu menjadi tantangan dan permasalahan teman-teman di PMII saat ini, bagaimana caranya bisa tepat waktu, bagaimana caranya bisa disiplin lah kan. Mungkin teman-teman di sini juga merasakan kalau bikin acara segala macam seperti Mapaba atau PKD, PKL, itu pasti ada aja ngaretnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau di kehidupan di sekre itu ini otokritik ya. Apa ya, bangunnya kesiangan, kelamaan diskusi atau apa segala macam. Ini kan sebenarnya yang jadi permasalahan. Ya kalau kita mau ngomongin manajemen talenta apa segala macam, ya bagus gitu. Tapi kalau memang dari individual orang-orang masing-masing itu tidak mensupport, tidak relate dengan hal tersebut, ya bagaimana bisa gitu loh. Jadi ya itu yang perlu dipersiapkan gitu teman-teman. Makanya saya di UI juga mulai membangun kalau nggak bisa tepat waktu nggak usah deh diiniin gitu. Atau ya dilatih awal-awal, kayak kalau nanti telat sejam atau 10 menit traktir apa kayak gitu kan. Nah itu yang budaya-budaya seperti itu yang mau kita latih, budaya tepat waktu, budaya disiplin, budaya menghormati orang lain ya. Karena kalau Anda telat, Anda tidak menghormati orang lain, ya itu kalau di dunia bisnis Anda udah kehilangan klien. Ini telat sebentar, saya sebatang dulu Pak gitu. Ya itu udah kehilangan klien. Mungkin kalau di dunia teknokrat mungkin masih bisa lah. Ya Pak maaf begini-begini agak telat. Ya, kalau dunia bisnis kalian telat ketemu ya sudah hilang gitu kesempatan. Gitu sih. Ya diskusi sampai malam, pagi tidur sampai siang ya. Ya kayak gitulah. Oke paling gitu Mas Yusril. Oke, Mas. Terkait ketepatan waktu ya, ini fundamental PMI banget. Mungkin dilanjutkan lagi. Mas Mutahari bisa memberikan pendapatnya. Singkat aja ya, Mas. Ini terkait apa tadi, Mas? Sorry. Terkait bagaimana mewadahi teman-teman ini untuk diarahkan ke intelektual, wirausaha, dan teknokrat. Dan juga arah gerak di kampus. Kita udah lakukan ya dari sejak kepengurusan tahun ini. Jadi kita membebaskan kader untuk melakukan apa yang dia yakini, misalnya mau jadi intelektual kampus, masuk ke organisasi-organisasi ya kaitannya dengan akademik.
politik ya sama semuanya juga seperti itu. Dan kita punya di kaderisasi kita punya apa ya? Punya suatu anggapan bahwa ketika kita bisa mendorong kader-kader kita banyak untuk terlibat di organisasi internal dalam hal kaitannya apapun ya, akademik, politik, terus juga kewirausahaan. Ketika itu berhasil, dia kader-kader kita berhasil, anggota-anggota PMI-nya itu berhasil di organisasi internal itu, maka kesuksesannya akan dibawa ke PMI-nya. Dan itu yang alhamdulillah kelihatan gitu ketika ada, misalnya contohnya ada kader kita yang berhasil dalam kaitannya organisasi politik kampus kayak misalnya BEM, Senat, ataupun lainnya, itu terbawa gitu. Jadi akan ada kader-kader PMII yang terbawa. Jadi secara nggak langsung PMI-nya dapat manfaatnya gitu, dalam urusannya politik kampus. Dalam urusannya akademik misalnya, organisasi-organisasi akademik kampus kayak misalnya PKM atau apalah olimpiade gitu, akan ada juga kader yang ikut dibawa gitu untuk ikut terlibat, untuk ikut lomba, untuk ikut wirausaha. Jadi kita punya anggapan yang benar juga ketika eksistensi kader-kader kita dalam organisasi internal kampus akan berdampak positif terhadap eksistensi keberadaan dari PMII di kampus kita gitu. Jadi itu yang kita lakukan. Terus tadi yang Ketua Komisariat UI itu juga kita lakukan disiplin organisasi, disiplin kader. Kalau sekarang 5 menit nggak pada hadir, kita pokoknya mulai lah. Awal-awal kita buat kegiatan, pokoknya kalau misalnya kabar kumpul nggak jadi, udah batalin aja gitu. Nah, gara-gara itu kader-kader udah mulai terbiasa, pokoknya hafal 5 menit, misalnya mulai jam 13, 5 menit, itu langsung mulai. Jadi disiplin-disiplin itu memang harus dipaksakan. Sholat berjamaah, yasin tahlil, dan lain sebagainya itu juga harus mulai dibiasakan. Karena ya kita membawa nama besar Indonesia, kita mau membawa nama besar Islam, membawa nama besar Nahdlatul Ulama, ya kita harus menjadi bagian dari percontohan itu semua. Dan itu yang alhamdulillah mulai dipahami sama kader-kader kita khususnya di PMI Undip. Itu aja, sekian Mas. Baik, terima kasih Mas. Lanjut ya. Mungkin di sini ada Mbak Sylvia. Halo. Sahabat Sylvia bisa memberikan penjelasannya. Iya. Suara saya terdengar jelas Mas Yusril. Dengar aman, Mbak. Ya, jadi kalau bagaimana ya kaderisasi? Jadi mungkin kalau di universitas sahabat-sahabat itu saya nggak tahu, tapi kalau di UNS itu aku menggunakan contoh kami lagi ya, karena kami merupakan dinasti paling kuat di UNS. Jadi kalau mapabannya kami itu namanya DM1. Tapi kalau DM itu kan bahasanya nggak menarik ya bagi mahasiswa baru. Jadi sama kami dikemas namanya Muslim Leadership Training atau MLT. Nah, kita dari PMII pasti sering dengarkan istilah amati tiru modifikasi atau ATM. Nah, kita dari PMII saat itu ATM, amati tiru modifikasi acara kami. Namanya View to Leader Movement. Itu UNS bikin untuk mahasiswa baru khususnya. Dan itu ada 4 topik materi. Kewirausahaan, yang tadi Mas Yusril tanyakan ya, kewirausahaan itu karena mahasiswa baru tertarik dengan isu-isu kewirausahaan. Lalu akademik, lalu kewirausahaan, akademik, yang 2 saya lupa. Tapi biasanya mahasiswa baru selalu tertarik dengan isu-isu itu. Tahu lah mahasiswa baru pastikan tertariknya ikut-ikut gitu, seminar-seminar, semangat-semangatnya masih baru. Pokoknya apalagi masuk kampus-kampus PTN biasanya semangatnya juga tambah tinggi karena kebanyakan kampus PTN merupakan pilihan pertama mereka. Kalau kampus-kampus lain mungkin kan
kampus pilihan kedua atau ketiga, sedangkan kalau di PTN merupakan pilihan pertama. Jadi mereka semangatnya benar-benar sangat tinggi, dan itu yang bisa kita manfaatkan, bukan kita manfaatkan, tapi kita jadikan peluang untuk membuat acara. Jadi Future Leader Movement, dan dari situ itu berjalan. Yang paling sukses sih waktu kita pertama ya sebelum pandemi, itu tahun 2019, dan di situ salah satu pesertanya ada yang menjadi Mawapres, bahkan dia jadi ketua mahasiswa berprestasi UNS. Ada juga yang dapat kader yang dia menjadi ketua UKM, dia menjadi menteri di BEM, dia menjadi Mawapres juga, walaupun bukan ketua Mawapres UNS ya, tapi Mawapres di fakultasnya. Banyak sekali mendapat kader-kader yang berkualitas di sana, karena anak-anak yang ikut kegiatan seperti itu adalah anak-anak yang memang ketika di kampus sudah menentukan targetnya, saya ingin seperti ini. Itu salah satunya, Future Leader Movement. Itu mungkin kalau bisa juga menjadi jaring pertama sebelum mapaba. Jadi kan kalau kita mapaba kadang kita bingung share pamfletnya di mana, ngajaknya siapa, kalau misal nggak punya jaringan ya. Nah, ketika ada Future Leader Movement atau acara yang sejenisnya untuk menarik perhatian mahasiswa baru, itu bisa menjadi jaringan kita atau tempat komunikasi untuk menarik mahasiswa baru. Dan biasanya pasti ini mereka sudah punya komitmen untuk aktif di kampus, bukan jadi mahasiswa kupu-kupu. Oke, baik. Iya, lalu ini sih Mas Yusuf, mungkin yang kedua ya, karena aku belum dengar dari tadi terkait sekretariat. Aku rasa sekretariat merupakan hal yang paling penting di sebuah organisasi, salah satu. Bukan yang paling, tapi mungkin dari salah satu. Karena sekretariat merupakan spektrum pergerakan, spektrum pemikiran, lalu keluargaan dan sebagainya. Jadi aku rasa memang kalau di Solo atau di Ketingan UNS itu sekretariat sangat dimaksimalkan karena itu merupakan spektrum atau merupakan poros pergerakan dari organisasi kami. Mungkin itu sih Mas Yusril kalau ini ya strategi yang pernah kami lakukan. Oke, baik, terima kasih. Dilanjutkan di teman-teman UNY, Mas Ryan terkait tanggapan dan solusi kebangkitan intelektual, wirausahaan, dan teknokrat di PMI PTN. Mungkin singkat aja ya Mas Ryan. Oke, terima kasih. Singkat ya. Kalau dari aku sama teman-teman sih, pertama yang perlu kita pahami adalah PMI merupakan organisasi kaderisasi. Jadi utama kita ya gimana caranya kita memperoleh kader sebanyak-banyaknya. Entah kader itu nanti mau jadi apa, nanti biasanya kembali ke kader masing-masing. Tapi kita sebagai senior atau sebagai kader yang lebih dahulu masuk PMI pasti memiliki informasi yang lebih terkait dunia kampus dan lain sebagainya. Dari kita ya merupakan sebuah tanggung jawab atau keniscayaan ketika ada junior kita atau misalkan anggota-anggota baru, kita memberikan informasi sebaik-baiknya seluas-luasnya. Karena kita dari PMI pun nggak bisa mewadahi semua jenis bidang kewirausahaan, teknologi, dan sebagainya. Tapi setidaknya kita memberikan yang namanya informasi. Ketika ada teman-teman alumni pondok atau teman-teman yang memang udah masuk ke PMI, kita arahkan. Mereka pengen apa, kita beritahu wadahnya, kita berikan ya ibaratnya rambu-rambu lah ketika misalkan pengen aktif di organisasi kalian harus ini, kemudian lakukan ini, pengen aktif di pergerakan ya kalian sering ikut konsol, sering ikut forum-forum diskusi, teman-teman misalkan pengen ikut yang namanya pengembangan atletik ya ikut UKM olahraga dan lain sebagainya. Itu kita berikan informasi di awal. Dan setelah mereka misalkan udah masuk ke ranah bidangnya masing-masing, kita selalu mengontrol gimana perkembangannya di sana. Kira-kira apa yang bisa kita bantu, progresnya seperti apa, dapat informasi baru seperti apa. Itu sih kalau dari kita. Dan itu semakin apa ya, saya tidak langsung memberikan pantingan teman-teman untuk selalu berproses, gimana caranya bisa menjadi citra ulul albab yang dilihat oleh orang-orang lain. Dan tambah satu lagi, yang terakhir, distribusi kader di UNY sangat penting dan gimana caranya ketika memang kader-kader UNY sudah masuk ke UKM atau HMJ dan sebagainya, mereka harus benar-benar bisa jadi orang yang menyelesaikan masalah. Ketika ada sebuah masalah, teman-teman PMI hadir untuk memberikan jalan tengah daripada solusi itu. Mungkin itu sih kalau dari aku. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ryan. Mungkin yang terakhir
dari Mas Al-Harkan terkait pertanyaannya. Ya, oke. Jadi soal apa tadi namanya? Kebangkitan intelektual, wirausaha, dan teknokrat. Mungkin kalau secara praktisnya PMI UGM belum melakukan sebanyak dan sebesar itu ya sebagaimana dilakukan di berbagai kampus. Tapi saya kira hal yang penting itu adalah fundamental. Kita sudah coba upayakan sejak beberapa tahun terakhir. Ya, sepakat juga dengan Mas Radit soal waktu, yaitu ya mau memimpin dunia, mau memimpin Indonesia, mau jadi warna apapun itu ya, kalau masih ngaret-ngaret, masih belum tepat waktu, belum bisa menepati apa kata omongannya, ya itu ya nggak mungkin lah. Ya maka itu tadi mungkin kita memaksimalkan setidaknya 5 menit lah, maksimal banget 10 menit, karena ya kita sadar bahwa demografi hari ini mahasiswa itu sangat amat padat. Jadi pilihan organisasi sangat banyak, mereka mau organisasi itu sangat pragmatis, mana yang menguntungkan buat aku. Kalau dia kegiatannya dalam seminggu padat, dengan aku cabut, mending cari yang lebih ringan. Ya mana kan di PMI kan kalau awal-awal ya nggak di awal-awal lah, sampai kapanpun itu nggak sepenuhnya hihi, bahkan cukup berat tantangannya, dan memang perlu biologisasi yang kuat agar tahan banting mentalnya lah, kira-kira begitu. Nah itu untuk orang-orang awam seperti di mahasiswa hari ini itu memang sangat berat. Nah tapi lagi-lagi kita menawarkan hal-hal yang berbeda, dan perlu kaderisasi agar mereka mau bisa memiliki mentalitas yang kuat. Terus soal jawab soal apa namanya, ketika fundamental sudah matang, kiranya kita bisa membahas lagi soal kebangkitan intelektual, wirausaha, dan teknokratik, yang mana kita sadar bahwa saya mungkin sedikit mengutip beberapa berita hari terakhir soal ya kalau misalnya ke depan kita mau Indonesia ini menjadi warna apapun itu ya tergantung ya hari ini yang kuliah itu pada kemana gitu. Nah artinya masalahnya kita sadar lah, kita secara statistik pasti PMI lebih banyak di kampus-kampus Islam maupun lainnya gitu. Sedangkan di kampus PTN yang mana itu end game-nya setelah dia ya bahasanya apa ya, kalau supply chain-nya lah bahasanya gimana, jadi setelah dia di kuliah dia kerja di mana ya itu kan kelihatan gitu, kemana gitu. Masalahnya yang dari kampus Islam itu kan pasti semua ke Kemenak misalkan, taruhlah itu rebutan bagus segala macam saking terbatasnya gitu. Sedangkan di kementerian-kementerian lain maupun sektor-sektor lain itu yang ke depan itu menentukan gitu ya. Kenapa sekarang belum ada ya, karena dulu-dulu PMI di kampus PTN masih sangat sedikit, sekarang sudah mulai berkembang. Tapi itu pun kita kadang ngerasa sadar ya, kita udah mulai main banyak lah. Oh kita ngerasa apa namanya di jajaran pemerintahan sekarang NU banyak diisi lah bahasanya gitu ya, banyak bergandengan gitu. Meskipun tadi Mas Iqmal saya juga setuju ya soal kita yang klaim Banem itu ya cuma dari PBNU ke PMI, bukan PMI seperti kita mah. Ya saya kira ya ini debatable, tapi sekalipun ada yang disetujui, ada yang sama gini-gini ya kenapa enggak gitu. Visinya ada yang sama ya kenapa enggak. Nah itu kita coba persiapkan. Sekarang juga saya sedang menggadak bahwa memetakan juga lah, kayak teman-teman kita langsung aja lah, kamu mau jadi apa, udah langsung aja kita gas, kita capai raih bersama-sama cita-cita itu gimana caranya. Nanti kita carikan mentornya, kita carikan pelatihannya, dan nanti kita pastikan kamu harus komitmen di situ di gimana biar nanti ya, kita kader-kader aswaja nahdliyah ini yang nanti ke depan mengisi di sektor-sektor strategis, bagaimana di kementerian-kementerian maupun di korporat-korporat itu, dan juga apa namanya wirausaha lah dan lain-lain. Nah itu benar-benar salah forum. Ya itulah yang benar-benar harus kita coba upayakan. Makanya itu ya kita jangan kita merasa sudah mayoritas, kita harus tetap sadar bahwa ketika kita lengah, kita santai, itu pasti ada warna-warna lain yang sedang bergerak terus. Jadi kita harus terus bangun dan sadar. Kita harus ya semangat terus lah gitu. Mungkin itu ya, udah pas jamnya ya Mas Isril. Ya, baik, terima kasih. Terkait karena waktunya terbatas, saya simpulkan bahwasanya dalam mengelola PMI ini bukan hal yang mudah, dan teman-teman ini orang-orang yang keren lah. Bisa mau turun gunung, mau ngurip-nguripi PMII, mau tetap menjaga ukhuwah PMII. Harapannya teman-teman ini tetap dapat mendapatkan inspirasi dalam dialog pada siang hari ini. Nah, dan juga untuk menjaga silaturahim dari kita semua, harapannya nantinya ketika teman-teman ini main ke daerah PMI-nya, teman-teman juga bisa mampir ke komisariatnya
masing-masing, sehingga nanti hubungan kita nggak hanya di dialog ini aja, tapi kedepannya kita juga meraih beberapa pembicaraan lebih lanjut gitu aja. Mungkin sekian, karena di akhir ini mungkin lebih biar formalitas acara ya, kita mungkin bisa foto bareng. Diharapkan untuk teman-teman on cam ya, titik tengahnya kalau kata Mbak Silvi di Solo. Kan Jawa Tengahnya di Solo. Mas, ini kita dalam rangka harlah. Oh iya. Kita kirim Fatihah buat ini dong, buat para pendiri, para muasis. Oh iya, ini malah PMI malah lupa ya malah. Ya itu dia. UGM, PMI UGM nih rada kiri. Harkan nih, aduh. Emang Mas Yusril aja dia lupa. Saya sih udah doa. Mungkin dalam rangka harlah, mari kita aturkan Fatihah kepada para pendiri dan senior-senior PMI. Semoga kedepannya PMI juga mendapatkan kebaikan kedepannya. Biqaulina al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iya, karena betul ya. Terima kasih sahabat-sahabat semuanya. Oh ya, tadi karena kita belum foto bareng, mohon untuk foto bareng. Mohon untuk operator Mas Sibli bisa memberi komando untuk screenshot kan. Ya, teman-teman yang slow bisa segera on cam. Mas Sibli masih di sini enggak ya? Oh, masih, Ding. Halo, ayo mungkin bisa segera on cam. Baik, untuk mempersingkat waktu saya hitungin saja ya. Bagi yang belum on cam segera on cam, oke. Oke, saya hitungin 1, 2, 3. Tangan terkepal nggak ini? Karena kita kan berkaitan dengan PMI. Tangan terkepal ya. Tangan kiri ya, BTW. Mas Alhar tangan kiri, Mas. Itu kemarin di Twitter viral kok, yang di kepala tangan kiri itu. Yang PMI itu. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih sahabat semuanya dan teman-teman yang bersedia untuk gabung, yang full time maupun ada yang kepental dan lain-lain. Harapannya ke depannya kita tetap saling menjaga silaturahim dan menjaga persaudaraan. Dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Saya tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat menunaikan kegiatan puasa dan kegiatan selanjutnya. Alhamdulillah. Monggo sahabat-sahabat saya pamit duluan. Terima kasih semuanya sahabat-sahabat. Terima kasih. Turun sedaya. Assalamualaikum. Sehat-sehat. Enak juga kalau puasa gini ya, nggak ada yang sebat-sebatan ya. Biasanya kalau sudah aneh ya, biasanya ada on cam juga rokok gitu ya. Ya, makasih Mas Alhar lagi di Jogja kah?